Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangha Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu. Sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait-bait tersebut oleh Buddha Gautama. Buddha Wagga, kelompok bait tentang Buddha. Bait 188, 189, 190, 191, dan bait 192. Bait 188. Bahung we saranang yanti pabbatani wananica aramarukha cetdyani manusabhayata jita. Bait 189. Netang ko saranang kemang, netang saranamuttamang, netang saranamagamma, sabba dukkha pamuncati. Bait 190. Yo ca buddhan ca dhamman ca sanghan car saranang gato cattari arya saccani sammapanyaya passati.
Bait 191. Dukkhaṃ dukkha samuppadang dukkhassa ca attikkamang ariyan jattang ikang maggang dukkhu pasamagamminang. Bait 192. Etang ko saranang kemang etang saranamuttamang etang saranammaggamma sabba dukkha pamuccati. Bait 188. Artinya, karena rasa takut, banyak orang pergi mencari perlindungan ke gunung-gunung, ke arama-arama hutan buatan, ke pohon-pohon, dan ke tempat-tempat pemujaan yang dianggap keramat. Bait 189. Artinya, tetapi itu bukanlah perlindungan yang aman, bukanlah perlindungan yang utama. Dengan mencari perlindungan seperti itu, orang tidak akan bebas dari penderitaan. Bait 190. Artinya, ia yang telah berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan bijaksana dapat melihat 4 kebenaran mulia, yaitu Bait 191. Artinya, duka, sebab dari duka, akhir dari duka, serta jalan mulia berfaktor 8 yang menuju pada akhir duka. Bait 192. Artinya, sesungguhnya itulah perlindungan yang utama. Dengan pergi mencari perlindungan seperti itu, orang akan bebas dari segala penderitaan. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 188 sampai bait 192 Buddha Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah Agnidatta. Agnidatta adalah seorang kepala pendeta selama pemerintahan Raja Mahakosala, ayah dari Raja Pasenadi. Setelah kematian Raja Mahakosala, Agnidatta mendanakan kekayaannya dan meninggalkan rumah menjadi seorang pertapa non-Buddhis. Ia tinggal bersama dengan 10.000 orang pengikutnya di sebuah tempat dekat perbatasan antara 3 kerajaan, Angga, Magadha, dan Kuru. Tidak jauh dari sebuah bukit pasir, di mana tinggal seekor naga yang buas. Kepada pengikut-pengikutnya dan orang-orang di ketiga kerajaan ini, Agnidatta mendesak
Sembahlah hutan-hutan, gunung-gunung, kebun-kebun dan taman-taman serta pohon-pohon. Dengan melakukan ini, kamu terbebas dari segala penyakit di dunia ini." Suatu hari, Sang Buddha melihat Agnidatta dan para pengikutnya dalam pandangannya dan menyadari bahwa sudah tiba saatnya bagi mereka untuk mencapai tingkat kesucian arahat. Kemudian Sang Buddha mengutus Mahamoggallana Thera menemui Agnidatta dan para pengikutnya, serta mengatakan kepadanya bahwa ia sendiri akan menjadi pengikutnya. Mahamoggallana Thera pergi ke tempat Agnidatta dan para pengikutnya, serta meminta mereka untuk memberikannya tempat menginap semalam. Mulanya mereka menolak permintaannya, tetapi akhirnya mereka setuju untuk membiarkannya bermalam di Bukit Pasir, rumah Sang Naga. Sang Naga sangat tidak menyukai Mahamoggallana Thera, dan kemudian yang terjadi adalah adu kekuatan antara naga dan Thera. Pada dua sisi, terdapat tontonan kesaktian pancaran asap dan lidah api. Bagaimanapun juga, akhirnya sang naga dapat ditaklukkan. Ia menggulung dirinya mengitari bukit pasir tersebut dan menegakkan kepalanya serta melebarkannya seperti sebuah payung di atas Mahamoggallana Thera, menunjukkan rasa hormat kepadanya. Pagi-pagi sekali, Agnidatta dan para pertapa lainnya datang ke Bukit Pasir untuk mengetahui apakah Mahamoggallana Thera masih hidup. Mereka berharap melihatnya sudah meninggal dunia. Ketika mereka mengetahui sang naga telah jinak dan tanpa perlawanan membiarkan kepalanya seperti sebuah payung di atas tubuh Mahamoggallana Thera, mereka amat sangat terkejut. Sesaat kemudian, Sang Buddha tiba, dan Mahamoggallana Thera berdiri dari tempat duduknya di Bukit Pasir dan memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Kemudian Mahamoggallana Thera mengumumkan kepada para pertapa, "Inilah guru saya, Sang Buddha yang Maha Suci. Dan saya adalah murid yang rendah dari guru agung ini." Mendengarnya, para pertapa yang sangat terkesan oleh kesaktian Mahamoggallana Thera terpesona oleh kesaktian Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha bertanya kepada Agnidatta apa yang telah diajarkan kepada pengikut-pengikutnya dan para penduduk yang saling bertetangga. Agnidatta menjawab bahwa ia telah mengajarkan kepada mereka untuk memberi hormat kepada gunung-gunung, hutan-hutan, kebun-kebun, dan taman-taman, serta pohon-pohon. Dan dengan melakukan hal tersebut, mereka akan terbebas dari segala penyakit di dunia ini. Jawaban Sang Buddha kepada Agnidatta adalah, "Agnidatta, orang-orang pergi ke gunung-gunung, hutan-hutan, taman-taman, dan kebun-kebun, serta pohon-pohon untuk mengungsi ketika mereka terancam bahaya. Tetapi benda-benda ini tidak dapat memberikan perlindungan. Hanya mereka yang berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha akan terbebas dari proses lingkaran kehidupan samsara." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 188, 189, 190, 191, dan 192 berikut ini. "Karena rasa takut, banyak orang pergi mencari perlindungan ke gunung-gunung, ke arama-arama hutan buatan, ke pohon-pohon, dan ke tempat-tempat pemujaan yang dianggap keramat. Tetapi itu bukanlah perlindungan yang aman.
bukanlah perlindungan yang utama. Dengan mencari perlindungan seperti itu, orang tidak akan bebas dari penderitaan. Ia yang telah berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan bijaksana dapat melihat 4 kebenaran mulia, yaitu dukkha, sebab dari dukkha, akhir dari dukkha, serta jalan mulia berfaktor 8 yang menuju pada akhir dukkha. Sesungguhnya itulah perlindungan yang utama. Dengan pergi mencari perlindungan seperti itu, orang akan bebas dari segala penderitaan. Pada akhir khotbah Dhamma itu, Aggidatta dan seluruh pengikutnya mencapai tingkat kesucian arahat. Mereka semua menjadi biku. Pada hari itu, ketika para murid Aggidatta dari Angga, Magadha, dan Kuru datang untuk memberi penghormatan kepadanya, mereka melihat gurunya dan para pengikutnya berpakaian biku. Mereka menjadi bingung dan heran. Siapa yang lebih sakti? Guru kami atau Samana Gotama? Guru kami pasti lebih sakti, karena Samana Gotama telah datang kepada guru kami. Sang Buddha tahu apa yang sedang mereka pikirkan. Aggidatta juga merasa bahwa ia harus menenangkan pikiran mereka. Maka ia menghormati Sang Buddha di hadapan murid-muridnya dan berkata, "Bhante, Andalah guru saya. Saya hanyalah seorang muridmu." Seluruh muridnya yang hadir menyadari kemuliaan Sang Buddha. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamang